Hmm, jadi kali ini gua mau membahas sedikit mengenai wibu ya, wibu, perwibuan lagi. Jadi gua di sini membahas tentang wibu, apa itu wibu, dari mana asalnya wibu dan kenapa bisa ada kata wibu. Jadi buat kalian yang nggak tahu wibu itu asalnya dari mana, sekarang gua bakal jelasin. Tapi ini menurut opini pribadi gua ya, untuk penjelasan kali ini ya sumbernya dari gua. Pokoknya ya ini yang gua jelaskan sekarang ini adalah hal yang gua tahu dari dulu, dari sejak pertama kali gua menjadi wibu. Dan baiklah, kita menuju ke pembahasannya. Jadi buat kalian, kata wibu itu atau yang disebut sekarang itu wibu, asalnya itu dari dulu itu ada yang namanya website 4chan. Buat kalian yang nggak tahu itu website 4chan itu, pokoknya ada, kalian bisa cek di browser, pokoknya website yang ada itu 4chan itu, yang ada 4 daun semanggi kan, pokoknya yang itu di sana. Tapi gua nggak tahu sih sekarang bisa diakses atau enggak ya. Kayaknya sekarang masuk harus pakai VPN, soalnya ya sekarang 4chan kayaknya lebih mirip dark web atau deep web kali ya. Tapi sekarang gua udah nggak pernah masuk ke sana atau main di sana, soalnya ya udah bukan orang yang suka menelusuri website lagi. Dan ya begitulah, pokoknya kata wibu itu berasal dari 4chan. Intinya begini, pertama kali itu dulu kan, sebelum ada kata penyebutan untuk orang yang menyukai culture Jepang atau budaya Jepang untuk orang asing, dulu itu namanya juga otaku ya, seperti di Jepang namanya otaku. Dan seperti yang kalian tahu, kalau otaku itu adalah orang yang mencintai anime kali ya, pada itu ya bisa dibilang culture Jepang. Dan otaku itu kan orang Jepang yang mencintai budayanya sendiri, dan karena hal tersebut maka orang yang di luar Jepang atau di negara asing diberi julukan yang berbeda, yaitu Wapanes. Buat kalian yang tahu, dulu itu ada namanya Wapanes. Dan kata Wapanes itu berasal dari website yang tadi yang gua jelasin tadi, itu dari website 4chan tersebut. Dan di website itu kata Wapanes dipakai lumayan lama sih. Di kata Wapanes itu digunakan lumayan lama, dan seiring berjalannya waktu, entah kenapa tiba-tiba ada something atau ada problem di sana, dan gua lupa itu masalahnya apa. Gua juga nggak terlalu mengikuti waktu itu, dan something itu keluar, dan mungkin ada beberapa orang yang nggak setuju dengan kata Wapanes tersebut. Jadi kata Wapanes itu diganti menjadi web atau weabo. Buat kalian yang dulu pernah main di 4chan pasti kalian tahu. Dan setelah lama, dan mungkin waktu itu banyak orang Indonesia yang main di 4chan, jadi kata weabo itu diadopsi oleh Indonesia dan masuk ke Indonesia. Dan seiring berjalannya waktu, kata weabo itu entah diplesetin atau sengaja diganti, dan akhirnya menjadi wibu seperti yang kalian tahu sekarang. Dan kata wibu itu ya mulai populer belakangan kali ini. Dan kalau nggak salah sih, kata wibu itu mulai rame di Indonesia itu pada tahun 2018 kali ya. Karena sebelum itu kata wibu itu sangat jarang digunakan dan belum menjadi suatu ejekan di Indonesia ya. Dan kalau dulu ya, buat wibu dulu ya, ejekannya sih masih, kalau nonton anime masih dibilang bocil ya, masih bilang anak-anak. Udah gede masih nonton anime ya, paling begitu. Jadi dulu di Jepang sana ya, kata otaku itu sebenarnya menjadi sebuah hal yang tabu dan menjadi sebuah hal yang gimana gitu. Pokoknya di Jepang sana kata otaku itu dianggap sebagai hal yang menjijikan kali, orang-orang yang menjijikan. Soalnya di Jepang sana kata otaku pada zaman dulu ya, pada dahulu kala, kata otaku itu ya selalu dikait-kaitkan dengan hal kejahatan dan kriminalisme. Tapi ya seiring berjalannya waktu seperti sekarang, malahan ya otaku atau bisnis peranimean itu melahirkan banyak lapangan pekerjaan dan mendukung ekonomi di negara Jepang tersebut. Dan beda halnya dengan wibu ya, tapi di Indonesia dengan kata wibu itu juga menurut gua sih nggak terlalu
dipandang tabu banget sih, nggak terlalu menjijikan juga zaman dulu. Ya paling dikata-katain, kata-katanya ya gitu. Masih nonton kartun ya, kalau dulu di Indonesia itu anime itu masih disebut sebagai kartun dan ya begitulah. Tapi belakangan ini ya mulai dari 2018, 19, apalagi 2019 itu ya rame banget kan, wibu bau bawang, wibu bau bawang. Ya gue juga bingung itu kata datang dari mana, itu bau bawang, kenapa wibu disangkutkan dengan bau bawang. Menurut gua sih kalau wibu itu memang ada yang norak, ada yang gimana, tapi nggak semua wibu seperti itu sih. Nggak semua wibu itu jarang mandi atau gimana, nggak semua wibu itu suka ngumpulin daki. Tapi ya kembali ke diri mereka masing-masing. Gua juga wibu setelah berapa tahun kali ya gua menjadi wibu, gua nggak begitu-begitu amat juga. Apalagi di luar sana ya, para public figure itu banyak yang wibu juga nggak seperti itu juga kali ya. Mungkin ada yang beberapa ya bisa disebut oknum kali ya. Pokoknya seperti itulah kata wibu tercipta sampai sekarang dan dikenal banyak orang di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke pembahasan antara wibu dan anime lovers ya. Sebenarnya sih hal ini sekarang sudah mereda ya, soalnya ya kemarin-kemarin itu dari 2019 2020 itu lagi banyak-banyak drama ya antara wibu, anime lovers, atau lah apalah, otaku lah, pokoknya begitulah. Sampai wibu sama K-popers juga gua nggak tahu, gua nggak peduli, soalnya ya gua nggak mau melibatkan apa ya, fans apa sih namanya, fans base, pokoknya itu gua nggak mau melibatkan orang lain atau orang yang mencintai budaya lain. Gua di sini cuma mau membahas wibu. Jadi munculnya kata anime lovers itu menurut gua sih, gua juga bingung ya. Anime lovers maksudnya itu gimana? Padahal ya anime lovers sama wibu itu ya sama, menurut gua sama aja. Soalnya ya anime lovers juga menonton anime, sedangkan wibu adalah julukan pada orang-orang yang suka dengan culture atau budaya Jepang. Jadi ya anime juga dari Jepang, budaya Jepang. Jadi anime lovers adalah wibu. Dan kenapa orang suka memperdebatkan hal ini dari dulu ya, gua juga nggak terlalu begitu mengerti. Soalnya ya gua sampai sekarang pun dipanggil wibu masih enjoy aja, soalnya ya gua memang wibu. Dan begitulah. Pokoknya di sini ya anime lovers itu datangnya dari mana, asal muasalnya dari mana. Dan mereka mengklaim bahwa anime lovers itu adalah orang-orang yang mengkelompokkan diri mereka itu untuk orang-orang yang mencintai anime atau menyukai anime, tok anime aja. Padahal mereka tidak mengerti kata wibu itu. Kalau di kata wibu itu adalah orang yang mencintai budaya Jepang, padahal anime itu kan datang dari Jepang juga. Jadi ya anime lovers itu wibu. Jadi mereka belum tahu itu mungkin ya, dan mereka mengelompokkan diri mereka dan tidak mau dipanggil sebagai wibu, dan mereka hanya mau dipanggil sebagai anime lovers. Dan ya begitulah. Dan tapi menurut gua ya, di sini menurut opini gua ya, andaikan seperti ini, kalau wibu itu adalah mungkin bisa dibilang ya dari bapak perusahaan ya atau ibu perusahaan, dan kata anime lovers itu adalah anak perusahaan tersebut dan masih ada di lingkungan wibu, dan bisa dibilang sebuah lingkaran, dan lingkaran itu adalah wibu, dan anime lovers itu masih ada di dalam lingkaran tersebut dan mungkin bisa dibilang anaknya gitu loh. Pokoknya ya tetap aja wibu, walaupun mereka mengklaim diri mereka anime lovers, tapi gue juga nggak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Yang penting mereka tidak merugikan orang lain ya, seperti yang gue katakan sebelum-sebelumnya ya, mereka enjoy aja dan tidak ada yang ke-trigger atau menjadi gimana itu, menjadi toksik karena hal itu sampai rusuh di media sosial. Itu sebenarnya itu ya gua nggak suka sih. Untuk apa coba itu? Dan begitulah, supaya kalian memahami kata wibu itu dari mana, dan itulah penjelasan wibu. Dan untuk anime lovers dan wibu ya udahlah, jangan dipermasalahkan lagi hal tersebut, soalnya ya itu adalah hal yang bodoh menurut gua dan tidak penting juga. Karena mereka sama-sama ya bisa dibilang ya wibu adalah wibu, dan wibu adalah mencintai culture Jepang. Tapi ya gua menekankan di sini ya, kalau
kita orang Indonesia di Indonesia itu punya banyak budaya yang harusnya kita lindungi juga. Kita boleh mencintai budaya asing. Di sini gua nggak ngelarang kalian suka dengan budaya asing, tapi kalau bisa ya utamakan budaya kalian dulu lah. Nomor satu budaya kita, nomor dua budaya asing. Kalau gitu sih masih bisa gimana gitu ya, masih fine aja lah. Dan jangan terlalu mendewa-dewakan sesuatu yang kalian suka. Begitupun ya fandom-fandom lain juga harusnya sih jangan melakukan hal-hal yang nggak terpandang, apalagi mengumbar di media sosial ya. Soalnya ya mendewa-dewakan sesuatu hal yang tidak penting atau cuma konteksnya cuma hiburan, itu sebenarnya hal yang bodoh menurut gua. Dan segera akhiri hal tersebut karena itu bisa merusak mental Anda dan bisa merusak kejiwaan Anda. Dan mungkin segini dulu ya pembahasan kali ini, supaya nggak panjang lebar. Tumben gua soalnya bikin video yang panjang-panjang, nggak gua kasihkan ngobrol jadinya. Biasanya cuma bikin video semenit 2 menit, tapi ya begitulah. Semoga info ini atau pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat kalian, supaya kalian tahu wibu itu apa dan penjelasan wibu yang ya mungkin ya seperti inilah penjelasan gua. Semoga terhibur lagi. Muter-muter aja ya, pokoknya begitulah. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Gua Pap and see you in the next video.